Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alia dengan ujung NIM 015. Saya akan melakukan praktik sistem operasi, yaitu menginstal Linux dan Windows 10 ke dalam virtual machine. Jadi, pertama-tama, teman-teman sudah pasti di download dulu VirtualBox-nya. Nah, di video selanjutnya di video sebelumnya sudah saya buat bagaimana cara menginstal VirtualBox. Maka yang kedua, kita harus download Windows 10 dan juga Linux-nya. Nah, teman-teman, untuk download Windows 10-nya, teman-teman bisa langsung ke Microsoft ya. Linknya bisa saya taruh di dalam deskripsi. Lalu ada download Ubuntu. Nah, di sini saya download Linux-nya di Ubuntu ya, di situs resmi Ubuntu. Saya pilih versi 24.4. Nah, teman-teman bisa langsung download. Nah, setelah teman-teman download, karena saya juga sudah download, teman-teman bisa setelah di-download, diinstal ya. Tapi diinstalnya bukan untuk PC, tapi untuk disk. Jadi, teman-teman ketika diinstal tidak terganti ke Windows 10 kalau misalnya jadi cuma bisa ke VirtualBox saja. Nah, kalau sudah teman-teman bisa langsung jalankan VirtualBox-nya. Lalu teman-teman bisa pilih new ya. Jadi namakan Windows 10. Lalu pastikan teman-teman bisa pilih di mana mau ditaruh. Sini saya pilih di sini di volume D. Oke, next. Teman-teman bisa lanjut ya. Nah, kita bisa buka setting. Nah, kita lihat di sini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tadi tidak ubah filenya, jadi masih di Acer, jadi teman-teman bisa lihat kalau di motherboard, itu teman-teman bisa lihat sistemnya itu base memory. Jadi di sini paling dasarnya itu ada 2 giga. Jadi ini teman-teman bisa tergantung dari teman-teman, tapi kita harus sisakan untuk motherboard dari PC kita. Jadi masih ada ruang. Lalu ada prosesor. Nah, di sini kita pilih satu CPU. Jadi teman-teman kalau bisa pilih dua CPU. Jadi tapi jangan pilih 8 CPU karena kita juga itu harus sisakan di kita. Jadi di laptop kita atau PC kita itu masih ada ruang. Jadi ini hanya untuk VirtualBox saja. Jadi kalau misalnya mau lebih cepat bisa pilih dua CPU. Nah, kita lanjut ke Windows. Nah, teman-teman bisa buka di storage ya, masuk pilih di empty, lalu pencet yang ada disk ini. Kita choose disk yang mana, di mana tempat teman-teman simpan yang teman-teman udah install tadi ya, Windows 10. Kita masukkan, lalu kita oke. Nah, kalau sudah kita bisa start. Ini lagi powering VM up ya. Jadi kita tunggu. Ini lagi jalan. Agak lama memang teman-teman. Ini lagi running, lalu nanti kita install. Nah, ini udah teman-teman atur aja language-nya. Kalau udah kita langsung next, kita install. Nah, jadi lagi nginstal, lagi setup starting nanti abis ini kita install. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya cuma mau uji coba, kita bisa pilih I don't have product key. Jadi kita langsung pencet ini aja.
Kita pilih Windows 10 Pro. Next. Jadi kita bisa accept the license, lalu kita next. Nah, kita pilih yang ini ya, teman-teman. Kita pilih yang kostum. Lalu teman-teman pilih yang drive kosong nih. Nah, kita next. Nah, ini lagi download. Jadi, teman-teman, ini agak lama ya. Jadi, kita tunggu aja sampai selesai penginstalannya. Nah, teman-teman, kita ini bisa pindah ya. Untuk sementara, tunggu sampai selesai penginstalan. Teman-teman bisa pinggirin dulu. Nah, sambil nunggu, kita bisa add juga Linux-nya ya. Jadi kalau untuk menunggu kita bisa add dulu. Jadi saya namakan di sini Ubuntu. Saya pilih foldernya di sini. Lalu kita bisa next aja. Kita pilih Alter Linux yang 64 bit ya teman-teman. Nah, kalau kita mau lihat hardware-nya sama ya. Lalu ada ini kayak tadi. Oke, kita bisa finish. Kita lihat dulu Windows apakah belum, ini masih 7%. Kita finish. Kita pilih aja inform dia. Lalu kita finish. Nah, kita setting lagi. Kita masukkan filenya ya, teman-teman. Kita pilih sama empty, lalu kita masukkan Ubuntu-nya. Nah, choose edit file, di mana teman-teman taruh Ubuntu tadi. Nah, teman-teman masukin, dan oke. Nah, kita lihat di sini lagi nginstal. Ini lumayan lama ya, teman-teman. Nah, ini masih lumayan lama ya. Nah, teman-teman untuk sambil menunggu Windows 10-nya, kita bisa sambil start running Ubuntu-nya, karena nggak apa-apa sambil di running karena ini beda tempatnya. Jadi kalau udah di start, ya teman-teman bisa lihat ini lagi running Ubuntu-nya. Kita sambil tunggu aja. Oke teman-teman, kalau muncul kayak gini berarti ada yang salah dengan Ubuntu-nya. Jadi kita power off dulu. Kita buka pengaturan. Kita coba cek di display. Nah, di bagian Ubuntu kita bisa lihat di display di sini. Kita pilih FSMGI, terus external visitornya kita matikan. Kita coba jalankan lagi. Sambil ini kita melihat perkembangan dari Windows. Nah, masih lumayan lama, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah kita lihat lagi, kita ngecek. Nah, di sini udah ada. Nah, kita pilih
try or install Ubuntu. Jadi kita pilih try or install Ubuntu. Nah, ini akan menginstal Ubuntunya. Oke, teman-teman, ini udah berhasil Ubuntunya. Jadi, teman-teman pastikan displaynya ini video memorinya sampai 128 MB, minimal 64 MB ya, teman-teman. Terus grafik kontrolnya pastikan FBX SVGA. Nah, ini udah jalan. Hmm. Kita tunggu aja running dua-duanya, dan Windows 10-nya juga lagi menginstal, masih lama banget. Kita buka dulu aja Ubuntunya. Oke, kita lanjut. Kita coba start. Kita coba start Windows 10-nya. Nah, ini lagi running. Oke. Oke, kita beralih ke Linux. Nah, untuk Ubuntunya di sini udah terinstall. Kita tinggal pilih language-nya saja, lalu kita next. Kita next aja. Nah, di sini kalian bisa pilih. Nah, kalau misalnya mau browser bisa use wire connection. Kita next aja. Langsung ke selanjutnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian udah semua ngelakuin ini, nanti kalau udah selesai berhasil diinstal, eh, kalian matikan dulu, eh, kalian power off dulu, nanti hapus file ISO-nya. Jadi kalau misalnya udah diinstal, pastikan storage-nya itu udah ISO-nya udah hilang, entah itu Windows 10 atau Ubuntu-nya. Karena eh, ketika kalian tidak menghapus ISO-nya, maka dia itu akan tidak bisa jalan atau error, atau enggak
Di Windows itu bisa jadi dia terinstall install ulang secara terus-menerus. Jadi pastikan kalau kalian sudah terinstall, matikan dulu. Nanti hapus di disknya yang tadi kita isi, jadi kembali empty kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai nih, kalian bisa pakai seperti biasa kayak Ubuntu atau Linux dan juga Windows-nya seperti kalian pakai seperti biasanya kayak gitu. Nah, pastikan juga di Linux-nya kalian itu pilih yang untuk jalan di virtual machine-nya. Jangan sampai kalian pilih itu yang terinstall di dalam PC kalian. Jadi pastikan yang terinstall itu di dalam virtual machine-nya. Kayak gitu. Itu aja mungkin kalau udah selesai ini semua, jadi kalian bisa pakai seperti biasa. Jadi mungkin itu saja karena ini cukup lama dan sangat memakan waktu. Jadi itu saja mungkin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.